Kami di sini dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten bermaksud melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini kami akan melaksanakan wawancara dengan beliau Bapak Triyono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kebonarung, Klaten. Saya sendiri, Siti Mahmudah, dan rekan CGP saya Priyani Wijayana. Oke, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP 10. Di sini kebetulan kami akan melaksanakan dari tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak bersedia kami mewawancarai terkait untuk hal ini. Bersedia insyaallah. Ada waktu di Bapak J. Insyaallah. Oke, langsung saja Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Jawab ya. Dalam selama ini dalam kami sudah mengidentifikasi kasus tentang etika dan bukan moral, itu kami mempelajari dari apa yang ada di peristiwa yang ada di situ terkait dengan permasalahan, kemudian kita naik turunkan yang terkait dari hal yang apa istilahnya mempengaruhi ke arah masyarakat maupun ke arah sekolah. Itu kalau misalnya lebih mengena pada etika dari guru dan juga etika dari murid, maka akan kita ambil keputusan yang sesegera mungkin. Kemudian kalau misalnya itu hal tentang etika yang mungkin masih agak lambat berpengaruhnya dari bobot permasalahan itu, mungkin kita lebih spesifik lagi, kita dalami kembali lagi dari peristiwa seperti itu Mbak. Jadi akan mendalami dari peristiwa-peristiwa ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk pengambilan keputusan dari hari itu yang mungkin sama-sama berada di nilai yang kebajikan semuanya, itu kita ambil titik tengahnya dari hal tersebut. Misalnya ada satu titik yang hal itu lebih punya skala prioritas, maka bisa kita tindak lanjuti, kita simpulkan, kita laksanakan. Tapi di samping mungkin kebajikan yang lain dari sisi yang itu tidak terlalu sama-sama tapi tidak terlalu diambil dari sisi kependidikannya, mungkin kita ambil agak seperti itu. Jadi intinya kita mengambil dari sisi pendidikannya itu lebih diprioritaskan. Berarti kalau saya simpulkan itu nanti akan diambil titik tengahnya. Kemudian kalau ada skala prioritas dari segi pendidikannya dengan untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini secara prosedurnya? Kalau langkah-langkahnya dari pelaksanaan kita, yang pertama kita tentunya melibatkan dari utamanya yang berkepentingan itu dari sisi dari waka atau wakil kepala sekolah. Kemudian di bidang mana, misalnya itu di bidang tertentu di kesiswaan, berarti kita menginformasikan kepada sisi kesiswaan untuk lebih menekankan langkah-langkah dari perjalanan itu. Pertama,
Itu langkah kedua, jadi memberikan informasi. Okay. Terus yang langkah kedua kita melakukan strategi atau teknik-teknik untuk menyelesaikannya. Mungkin ada beberapa hal. Yang ketiga mungkin memberikan alternatif langkah untuk supaya lebih selesai dari adanya tindakan dari putusan tersebut. Oke, jadi ada 3 nih Pak. Iya. Yang pertama menginformasikan kepada siswa. Kemudian yang kedua melakukan strategi untuk penyelesaian. Yang ketiga memberikan alternatif untuk penyelesaian. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang kasus dilema etika ini hal-hal yang dilakukan selama ini terjadi memang itu saya atau mungkin saya mewakilkan itu langsung menindaklanjuti peristiwa itu langsung pada si pelaku untuk diajak bermusyawarah, bermufakat untuk menemukan suatu titik temu yang harus diselesaikan. Salah satu contoh kemarin di Indonesia. Jadi baik Bapak, jadi nanti untuk hal-hal yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu yaitu menindaklanjuti pada pelaku secara langsung ya. Dan terima kasih untuk waktunya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan CGP kami. Monggo Ibu. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak untuk waktunya. Kami melanjutkan beberapa pertanyaan yang kelima yang Bapak bertinggi. Selama ini hal apa saja yang merupakan tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang terjadi. Tantangannya itu yang utama sekali itu kalau bersinggungan dengan istilahnya dengan masyarakat, yang kedua bersinggungan dengan kebijakan dari atas. Saya menyebut atasan kita nih, menyebut dari atasan kita itu kita ada tantangan tersendiri dan dilema itu untuk menyelesaikan. Itu saya kira yang lebih satu bersinggungan ke bawah, dua bersinggungan. Iya, jadi sama-sama kayak dilema ya Pak ya, mengambil bagaimana. Nanti bertentangan dengan yang di sana gitu nih Pak. Misalnya mesti selalu bertolak belakang antara atas dengan bawah itu, atasan dan bawah. Hampir di semua sekolah seperti itu Pak. Selanjutnya Bapak, sama ini apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat, begitu ada pula langsung ditindak bla gitu, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal itu tadi tergantung juga dari skala prioritas penyelesaian tadi. Misalnya itu memang dilema etika itu mendesak, berarti memang tidak perlu jadwal, langsung ditindaklanjuti di tempat itu di saat itu. Kemudian kalau misalnya itu memang membutuhkan pendalaman tadi seperti yang saya sampaikan, itu berarti kita memang butuh penjadwalan. Dan penjadwalan itu juga kita terus terang kalau dilema etika itu sangat berpengaruh, maka juga tetap ada skala prioritas itu kita dahulukan dibanding dengan jadwal itu. Berarti memang melihat bagaimana masalah tersebut. Iya. Jadi ketika ini memang mendesak untuk diselesaikan, dia harus segera diselesaikan. Tapi kita memang masih bisa
diatur waktunya, maka kita selesaikan. Tapi itu pun juga dibagi menjadi dua hal, yang misalnya apa, ada skala prioritas karena di dilema etika itu memang sangat berpengaruh, itu memang harus diselesaikan meskipun di jadwal dibagi-bagikan dibagi. Oh ini, tapi tetap jadi memperhatikan skala prioritasnya. Betul. Selanjutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah dihadapi? Ya, kalau masalah dilema etika itu yang mungkin yang terjadi pada saya atau kami itu memang keluarga sangat membantu. Salah satunya keluarga, kemudian selain itu juga teman sekitar kita, yang mungkin bapak ibu keluarga, dan setelah itu salah satunya teman sekitar kita, bukan pak sekolah lain, tapi teman sekitar kita itu sangat membantu terkait dengan masukan dan seterusnya. Memang orang yang memang benar-benar tahu permasalahan Iya, itu. iya. Yang utamanya kalau misalnya itu hal apa ya istilahnya, kalau dari keluarga hanya menyupport psikis supaya selalu motivasi semangat, tapi kalau dari sisi sekitar kita, sekitar saya yang keluarga dan seterusnya itu membangun terkait dengan solusi-solusi yang kita terakhir Bapak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam selama ini mengambil keputusan dilema etika? Jadi untuk pembelajaran yang kita ambil yang pertama itu terus terang dari sisi saya sendiri, untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu memang tidak bisa sendiri, harus punya teman untuk diskusi. Itu yang kedua, permasalahan seberat apapun nanti kalau kita junjung bersama, insya Allah mungkin akan jadi itu pembelajaran. Dan itu mungkin hal-hal yang apa ya, mengena pada diri saya, itu mungkin hal yang menjadi apa ya, pembelajaran saya untuk menjadi lebih terpacu untuk motivasi kembali. Masya Allah. Tapi ini kan saya dapat ambil tadi bahwa kolaborasi nih Pak, Yeah. kolaborasi bersama itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita, termasuk dilema etika. Ngoten nih Bapak. Jadi Masya Allah, dari 8 pertanyaan. Mohon maaf nih jawabannya mungkin tidak sesuai dari yang kita. Sudah sesuai sekali nih Bapak. Sudah sesuai. Iya. Terima kasih sekali sebelumnya sudah menyempatkan waktu bagi kami berdua untuk dialog dengan Bapak. Jadi ini mudah-mudahan menjadi masukan bagi kami, pelajaran juga bagi kami ke depannya. Kemudian Bu Ana. Terima kasih Bu Mahmudah, Bu Ana. Lagi saya merupakan apa ya, tersanjung dia menjenengan itu. Sebenarnya belum apa-apanya menjadi narasumber dari apa yang saya belum apa-apanya, masih sedikit. Ya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, misalnya itu hal yang salah, ampun dituliskan. Kalau itu misalnya yang benar, monggo ditindaklanjuti, diterima. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mohon. Terima kasih sekali Bapak. Ini nanti juga saya setelah ngobrol dengan Mbak Namkin, mohon pamit sekalian. Saya harus ngajar lagi. Monggo ndarakan. Terima kasih Pak Triana. Baik, demikian hasil wawancara saya Priani Wijayana dengan rekan CGB saya Ibu Siti Mahmudah dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kebonarung Bapak Triyono. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten bermaksud akan melaksanakan tugas wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1
tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya Siti Mahmudah dan rekan CGT saya. Saya Imam Mayasari. Selanjutnya, Dan saya Priyani Wijayana. kali ini kami akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Marianto selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Hasnah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Ustadz Marianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami bertiga mengucapkan terima kasih atas izin dan waktunya Bapak berkenan untuk melaksanakan wawancara sebagai tugas kami untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Untuk ini nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Nggih, Bapak nggih insyaallah saged melonggarkan waktu untuk ini nanti nggih. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti terima kasih atas waktunya untuk kegiatan kajian. Jadi nanti saya akan berusaha menjawab apa yang menjadi pertanyaan ibu-ibu semuanya. Silakan. Nggih. Langsung saja Ustadz Marianto. Ini nanti kami ada 8 pertanyaan. Nanti kita akan bagi menjadi 3 termin nggih. Yang pertama, selama ini bagaimana Ustadz Marianto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi, kasus ini masuk dilema etika, kasus ini masuk bujukan moral. Ini kok pripun, Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi untuk mengidentifikasi apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral, ya tentu secara logis atau secara secara rasa ini jauh sudah kelihatan ya, karena sesuatu nilai itu benar atau salah kan insya Allah kita sebagai guru pendidik sudah mengetahui ya. Dalam hal ini ketika ada sesuatu yang salah, tentu kita sebagai guru pendidik mesti kan sudah peka, karena ada yang namanya tata tertib, aturan, kemudian norma-norma sosial, norma hukum, norma kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi ketika hal itu sudah sesuai dengan norma-norma ataupun aturan yang berlaku, insya Allah itu ya sudah sesuai dengan etika. Tetapi ketika melanggar salah satu norma, salah satu aturan, itu yang kemudian kita sebutnya nanti menjadi nilai bujukan moral atau menjadi sesuatu yang salah atau yang keliru. Jadi selama itu tidak menabrak, tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan yang ada, ya itu bisa dikatakan hanya sebatas dilema etika saja, bukan kepada bujukan moral. Berarti intinya kalau bujukan moral itu ada yang salah satunya itu nggih, nggih. Sedangkan kalau ada tentang dilema etika berarti sama-sama tidak ada yang salah sebenarnya, hanya kadang harus memilih gitu nggih. Ya, salahnya ketika melanggar aturan, melanggar norma, melanggar etika itu salah. Kalau tidak melanggar itu berarti tidak salah. Oh iya, iya Ustaz. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Ustaz? Gampang, kayak dulu. Sama-sama baik, ya sama-sama salihah kan gitu kan. Oh, yang pertama sebagai seorang muslim saya biasanya ada kayak bahasanya itu dorongan hati atau mungkin itu bisa disebut juga sebuah petunjuk gitu ya. Ini benar, tapi ini juga benar. Untuk menentukan salah satunya itu tentu ya salat istikharah salah satunya ya, yang pertama. Kemudian diambil lagi mana yang lebih besar kebaikannya, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih bahasa saya lebih banyak benarnya. Sama-sama benar, tetapi
saya yakin ada yang lebih banyak benarnya, ada yang lebih sedikit benarnya. Nah itu kalau sama-sama baik. Nah, kita sebagai seorang muslim kan sudah diajari kan cara memilih. Kalau sedang bingung ya tentu kita hanya selain menyandarkan minta pertimbangan kepada teman, kepada rekan yang kemudian kita anggap lebih paham dalam hal itu, ya tentu tadi mentok-mentok, bukan mentok-mentok ya. Yang utama justru ya istiqoroh, minta petunjuk untuk dia dipilihkan mana yang kemudian terbaik untuk kita ambil keputusan itu. Gitu udah ya. Berarti intinya itu kita menggunakan hati ya tadi ya, hati Iya, minta petunjuk terus menggunakan hati dan dicari yang mana yang Lebih lebih banyak banyak kebaikannya. kebaikannya. Kalau misalkan pada kasus-kasus tertentu mungkin istilahnya kalau hati itu apa? Kepedulian kita, empati kita yang Iya, harus dikedepankan gitu ya. Iya betul. Jadi resiko nanti keburukannya lebih kecil, kan mesti ada. Sama-sama baik, tetapi kan ketika itu ada dua harus dipilih, ya ini resiko yang lebih kecil yang kemudian kita ambil keputusan. Yang mudaratnya lebih sedikit. Iya betul. Oke, selanjutnya monggo untuk mungkin akan dilakukan ke Bu Imam Mayasari. Monggo Bu Imam. Ini lanjut pertanyaan ketiga ya. Boleh. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa yang akan Ustadz lakukan dalam mengambil keputusan? Yang pertama tentu identifikasi dulu ya, identifikasi dikumpulkan atau bahasanya kita ya inventaris lah, bahasa inventaris persoalan-persoalan itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan identifikasi atau inventaris persoalan-persoalan yang ada, kita ambil prioritas mana yang harus didahulukan ya. Prioritas itu artinya bisa prioritas waktu mana yang harus lebih dahulu diselesaikan. Yang kedua prioritas manfaat. Kemudian ada lagi prioritas yang kemudian tadi baik buruk mandorat atau keburukannya tadi kita ambil ke sana. Ini tetap prioritas itu kebaikan yang lebih besar, kebaikan yang lebih banyak harus kita utamakan. Terus kemudian menghindari keburukan ataupun bahasa saya resiko negatif, resiko buruk yang lebih besar juga atau yang lebih kecil yang kita ambil. Sama-sama beresiko, tentu resikonya ini ada yang besar dan kecil, buruknya ini kecil dan besar, ya kita tentu ambil resiko yang paling kecil dulu, termasuk tadi ya diprioritaskan mana yang harus didahulukan. Tentu ya tidak mudah ya, setelah diprioritaskan ya tentu langkah selanjutnya minta pertimbangan. Tetap saya banyak kemudian minta pertimbangan ke, kalau di sini di sekolah ya guru-guru senior, tentu kan kita ada guru senior yang kemudian lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih bahasa kami untuk memantapkan gitu ya. Jadi ketika saya mengambil keputusan tidak dasar saya sendiri, tetapi ada yang kemudian menguatkan. Siapa yang menguatkan ya guru senior tadi, atau yang lebih tinggi lagi mungkin sampai ke tingkat yayasan atau ke dinas atau ke pengawas gitu, untuk menguatkan saja. Untuk pertimbangan itu perlu ya, setelah tadi prioritas tadi kita kita ambil, kira-kira begitu Ibu Irma. Jadi mulai dulu dengan identifikasi, kemudian klasifikasi masalah, skala prioritas, dan nanti kuncinya ada diskusi dan kolaborasi. Betul. Dengan stakeholder yang ada. Jadi luar biasa. Mari kita lanjut ke pertanyaan ya Kak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz lakukan atau Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus atau masalah yang cenderung menuntut dilema etika? Yang efektif itu ya diskusi atau lebih kepada membicarakannya kepada tadi terbatas ya, tidak kemudian kita bawa ke rapat umum tidak, tetapi ke guru senior, guru pamong atau guru yang kita anggap lebih banyak pengalamannya, lebih bijak di dalam hal
mengambil keputusan dan sebagainya gitu ya. Itu yang lebih efektif, karena kalau langsung kita bawa ke forum umum biasanya malah menjadi polemik, biasanya menjadi tambah masalah gitu. Jadi selama ini ketika sudah selesai di tingkat tingkat bahasa kami itu ya tadi ya, guru-guru senior atau yang kemudian menguatkan saya khususnya ya. Kalau di sini ada waka ya, ada waka, ada wakil kurikulum, kesiswaan, kemudian ada sarpras, kemudian lagi ada itu tahfidz atau keagamaan di sini. Jadi kalau di tingkat itu para koordinator itu sudah sepakat, yang lain insya Allah juga mengikuti juga. Tidak hanya dari keputusan pribadi, tapi memang kita harus berdiskusi bersama stakeholder yang berkaitan dengan kepentingan. Inilah yang efektif supaya menghasilkan keputusan yang betul-betul adil begitu. Saya lanjutkan pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa sajakah yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus atau masalah di lima etika tersebut? Ini masih seputar tadi ya, benar-benar tadi ya? Iya. Semuanya benar ya? Iya, masih benar. Ya, tantangannya adalah biasanya ya rasa tadi, rasa menghilangkan atau mengesampingkan rasa saya itu kasihan. Kenapa? Ya satu sisi ini tidak benar. Sebenarnya ya benar juga, tapi satu sisi dia melanggar aturan atau kewajiban di satu sisi. Tapi kemudian kalau kita ngambil keputusan tegas, kemudian menghukum dan sebagainya, ada satu sisi yang kemudian ya tadi kasihan tadi, ada sisi kasihan karena nanti bagaimanapun juga kan ada sisi kemanusiaannya juga ya. Ya, saya lebih kepada mendalami apa yang kemudian melatar belakangi atau menjadi istilah saya sebab seseorang itu bisa melanggar tadi etika atau melanggar atau bahasanya tidak berbuat yang maksimal atau tidak berbuat yang lebih baik, itu mesti ada sebab yang kadang beliau ini tidak sampaikan. Nah, itu bisa jadi sebab keluarga, bisa jadi sebab sosial istilah saya ya rumah tangga yang itu sebenarnya urusan pribadi, tetapi kan tetap ada kaitannya dengan sekolah ya. Hal-hal seperti itu kadang membuat membuat pertimbangan tersendiri ya, sehingga tadi ada rasa kasihan dilema, menimbulkan dilema sehingga harus tantangannya besar, betul. Jadi tantangannya di hati sendiri. Jadi kan satu sisi ini ya keliru, satu sisi ini tidak maksimal, dan satu sisi ya kasihan juga karena memang dia datang ke sini sudah membawa masalah dari rumah, tidak dari sini. Ya. Berarti memang ada tantangan dilema dari hati juga, kemudian memang nanti ada solusinya, harus menganalisis dan mengkaji masalah tersebut. Iya betul. Oke, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ana. Monggo Bu Ana. Terima kasih Bu Yeman. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaan yang ke-6. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata krama? Artinya apakah Ustadz memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ustadz jalankan? Tata kala atau bahasanya tadi penjadwalan untuk penyelesaian kasus gitu ya. Kalau di kasus-kasus itu tidak harus segera, artinya tidak darurat, biasanya saya bawa ke forum rapat guru yang itu kita jadwal setiap Sabtu. Setiap Sabtu itu kan kita anak-anak libur, tapi kita wajibkan semua guru hadir ke sekolah dalam rangka untuk
koordinasi rapat, termasuk sebelumnya ada kajian. Terus nanti di hari Sabtu itu juga ada kombel komunitas belajar. Intinya bahwa di hari Sabtu itu adalah hari guru bertemu, hari guru berkolaborasi, sharing, berbagi praktik baik dan sebagainya. Termasuk di situ nanti biasanya masalah-masalah yang tidak harus segera diselesaikan saya bawa ke situ. Nah, saya di situ minimal kita sampaikan ini ada hal seperti ini, bagaimana masukan dari teman-teman di sekolah itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi kalau dalam hal ini penjadwalannya ada, tetapi dengan catatan persoalan itu tidak harus segera selesai dalam waktu itu ya. Tapi kalau ini darurat itu artinya harus segera diselesaikan ya Bang. Biasanya saya hanya minta pertimbangan 1-2 orang tertentu saja, yang tadi kembali lagi kepada guru senior, sekedar menguatkan ya. Jadi saya jarang sekali mengambil keputusan yang itu dari saya pribadi. Minimal ada 1-2 guru senior, guru pamong, atau bahkan ya mungkin yang lebih tinggi lagi minimal untuk penguatan bahwa ini bukan pribadi saya. Ini penguatan ada 1-2 yang perlu kita ambil, kita ajak misalnya dimintai pertimbangan untuk menguatkan saja. Itu yang penjadwalan, tetap ada penjadwalan. Jadi kita kumpulkan kalau dalam 1 pekan ini, 1 minggunya ada persoalan yang saya tarik tadi, kita bawa ke apa. Itu kalau tidak harus segera selesai. Kalau seperti saat itu ya paling langsung itu dalam makna ya saat itu juga kita bisa komunikasi telepon, bisa ketemu, bisa panggil gitu ya untuk sekedar sharing persoalan yang ada biar segera selesai gitu. Itu kira-kira untuk tata kala atau penjadwalannya itu ya. Luar biasa itu memang di sini sudah ada kegiatan untuk forum guru khusus hari Sabtu ya. Dan termasuk untuk menangani ketika ada masalah dilema etika itu tadi. Kemudian kalau tingkatnya lebih urgent berarti langsung diselesaikan saat itu juga dengan beberapa pertimbangan. Iya betul. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu ada ya. Ada. Kalau pertanyaannya siapa tadi kembali lagi kepada para koordinator atau para waka, para senior di sini, atau yang kemudian kita sampaikan, kita tuakan di dalam bidang-bidang tertentu. Di sebuah sekolah kan tentu ada tadi waka-waka tadi. Di sini kan ada waka atau koordinator di bidang-bidang tertentu. Jadi yang kemudian menguatkan saya, artinya menguatkan itu yang kemudian sangat efektif. Kalau ada sesuatu terus kemudian kita bicarakan lebih terbatas, itu akan bahasanya lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat juga untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sekali lagi ya, daripada harus dibawa ke ruang umum, rapat umum yang tentu pemahaman terhadap seseorang itu masing-masing kan beda. Kalau yang sudah para senior itu insya Allah mereka lebih bijak, lebih punya banyak pertimbangan dalam hal ini untuk kebaikan pengambilan keputusan itu. Berarti nanti dari koordinator, dari waka, dari senior itu nanti ada penguatan untuk pengambilan keputusan yang terbaik, masukan itu berdasarkan pengalaman ya Ustaz. Iya betul. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-8, pertanyaan terakhir ini Ustaz. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran penting. Pelajaran yang berharga lah. Ya tentu setiap keputusan itu tentu ada dampak. Setiap keputusan apapun itu, baik keputusan kecil ataupun keputusan besar itu mesti ada dampak kepada siapa ya, kepada saya sendiri pelaku pengambil keputusan harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya putuskan, termasuk juga hasil keputusan yang saya ambil itu akan berdampak pula kepada orang yang kemudian terimbas terhadap keputusan yang diambil. Itu yang kemudian saya harus banyak mengambil bahasa saya pertimbangan dalam hal mengambil keputusan di situ.
Karena tidak mungkin saya ngambil keputusan tanpa ada dampak atau tanpa ada akibat yang kemudian timbul dari keputusan itu. Ini pelajaran yang penting, maka saya tidak boleh kemudian gegabah atau mungkin asal ambil keputusan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain, atau bahkan ya bahasa saya tanpa meminta pertimbangan, meminta masukan dari teman-teman yang ada. Artinya bahwa itu yang saya anggap pelajaran berharga. Jadi saya tidak boleh kemudian bahasanya itu asal ambil keputusan tanpa ada pertimbangan atau ada saran masukan dari teman-teman ataupun orang yang kita anggap lebih paham di dalam hal itu. Jadi pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa dalam mengambil keputusan itu dibutuhkan pertimbangan yang matang, karena setiap keputusan itu pasti ada dampaknya. Baik besar mau kecil mesti ada dampak. Kalau di sekolah ini ya dampak guru, dampak ke siswa, bahkan dampak ke orang tua pun bisa muncul juga. Maka kemudian itu harus kita ambil sebagai pertimbangan. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa sekali Ustadz, banyak sekali pengalaman berharga untuk kami bertiga, khususnya untuk saya secara pribadi. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan Ibu Mahmudah. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ustaz, terima kasih untuk pembelajaran yang diberikan hari ini. Ya, secara langsung kami memang benar-benar belajar bagaimana mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Dan yang terakhir Ustaz, sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih untuk waktunya, untuk kelonggaran yang sudah Ustaz berikan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas wawancara kali ini. Ya, terima kasih kembali. Artinya mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Walaupun ada yang kurang mohon dimaafkan, dimaklumi ya. Itu sebatas pengalaman ya, pengalaman atau sesuatu yang saya ketahui atau saya lakukan. Jadi bisa jadi ini tadi yang saya sampaikan itu ya benar menurut saya, benar menurut jenengan, tapi belum tentu juga benar menurut orang lain, kan begitu ya. Artinya ya itu menurut pengalaman yang saya lakukan, dan alhamdulillah selama ini juga tidak terlalu banyak kasus yang kemudian timbul dari keputusan yang bahasa kita konfrontasi atau bahasanya ya gitulah, potensi menimbulkan masalah. Alhamdulillah ya aman. Dan kalau bisa dibilang hubungan antar guru, antar siswa, antar orang tua ya di sini alhamdulillah cukup baik, cukup harmonis, cukup terjalin hubungan di antara kita gitu ya. Artinya itu kan hasil keputusan ya, dampak hasil keputusan diambil sekolah dalam hal ini ya, jadi dari saya pribadi atau dua pribadi ya, saya selaku sekolah maupun hasil musyawarah dengan guru-guru itu. Jadi saya ya tidak menutup kemungkinan bahwa ya kadang ada salah, ada keliru, tapi saya minimalisir keliru, salah itu lebih sedikit, tetap yang lebih banyak kemanfaatannya yang lebih besar yang harus kita ambil keputusan itu. Saya kira demikian ya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang ya, nanti saling belajar lagi. Kalau sudah pengalaman ya tentu tadi bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh orang lain pengalaman itu. Ya, sekali lagi menurut sangat Ustaz, kami bertiga mohon maaf juga ya bila sudah merepotkan, bila banyak salah kata, kami mohon maaf. Iya, sami-sami. Ya, kami undur diri setelah ini Ustaz, mungkin kita juga akan melaksanakan tugas-tugas yang lain. Terima kasih, silakan dilanjutkan kegiatannya. Demikian tadi wawancara kami dengan Ustadz Marianto, Kepala Sekolah SDIT Al-Hasna Gundam. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Kali ini bermaksud melaksanakan wawancara sebagai tugas melaksanakan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Purnomo selaku Kepala Sekolah SD Negeri
derajat. Prambanan. Iya. Nggih. Ada mungkin sedikit perkataan Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Purnomo, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Brajan, ingin sedikit berbagi ya, tentang pengalaman yang sudah kami lakukan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti semoga bisa memberikan inspirasi atau motivasi terkait tugas-tugas dari Ustazah Muhammadah, dan semoga juga berdampak baik pada dunia pendidikan. Gitu. Ini demikian tadi prakata dari Bapak Purnomo. Selanjutnya selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak Purnomo. Waalaikumsalam Ustazah Muhammadah. Yang pertama, mengapunten sangat bila kehadiran saya di sini mengganggu kesibukan Bapak yang saya yakin sangat-sangat sibuk sebagai kepala sekolah. Tidak apa-apa, kami maklum ya, karena juga tugas juga ya, masih tugas saya, tugas jenengan, nanti bisa balance gitu. Oke. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas wawancara Bapak. Ini sebagai bentuk pelaksanaan kami sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke. Dan terima kasih juga saya diberi kepercayaan untuk diwawancara, ini sebuah apresiasi juga buat saya, dan juga semoga lancar pendidikan guru penggeraknya menjadi angkatan selanjutnya. Saya juga guru penggerak angkatan 3, jadi senang karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di guru penggerak ini, dan tentu saja nanti kita implementasikan di instansi kita juga akan menambah atau memajukan kualitas dunia pendidikan. Siap, sebisa mungkin saya jawab. Ini langsung saja nih Bapak. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan, semuanya terkait dengan dilema etika. Oke. Yang pertama Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi membedakan mana dilema etika atau mana rujukan moral. Oke. Kalau yang sudah saya lakukan, setidaknya kita sudah tahu mana dilema etika dan rujukan moral itu kan ada dua. Jadi kalau rujukan moral itu jelas benar lawan salah. Jadi kalau ini saya mengikuti yang benar atau mengikuti yang salah, itu rujukan moral. Tetapi kalau dilema etika, benar lawan benar. Jadi ini tentu saja kita sebagai seorang pengambil keputusan, tentu saja apalagi saya di sini dipercaya sebagai pengambil kebijakan di sekolah, kepala sekolah, tentu saja perlu sekali memahami tentang dilema etika ini, karena tentu saja juga banyak sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari dalam dunia pendidikan, terutama di instansi sekolah kita, baik pada rekan sejawat maupun pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pihak ketiga, wali murid, atau juga bahkan pembelajaran untuk siswa aja juga perlu sering terjadi itu saja. Kalau saya simpulkan berarti kalau dilema etika berarti kayak kita harus dilema mengambil keputusan antara masing-masing sama-sama benar. Betul, gitu ya, masing-masing sama-sama benar. Kalau rujukan moral itu ada yang benar dan salah gitu. Betul, iya. Kalau yang rujukan moral, otomatis kita sebagai pengambil keputusan nggak ngambil yang salah, saja ngambil yang benar. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan selama ini? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Kalau dua-duanya sama-sama benar, tentu saja ini dilema etika, dan saya pernah punya pengalaman sehingga ya tentu saja ini saya kebetulan pas ini, dan saya nanti juga akan bisa jawaban saya ini mungkin dari inspirasi atau jadi motivasi bagi yang lain ya.
kalau dua-duanya sama-sama benar, kita perlu menerapkan, mengimplementasikan yang 9 langkah pengambilan keputusan itu. Oh, jadi 9 langkah. Iya, gitu. Ya walaupun tidak harus 9, nanti ketika langkah ketiga, kedua sudah selesai ya kita putuskan di situ nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya gitu saja. Menerapkan 9 langkah. Dan kalau tidak salah ada yang kayak prinsipnya yang harus diambil, Nah, prinsip yang mana itu ya Pak ya? prinsip yang Ada mana. 3 prinsip itu ya. Betul. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi tahap-tahapannya Oke. secara sederhana. Oke, saya terutama kan terbiasa untuk keputusan nanti tidak boleh meminimalisir salah ambil keputusan ya. Jadi saya pertama tentu saja mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa nilai-nilainya. Setelah sudah kita kenali atau kita identifikasi, kita tentukan juga siapa sih yang saling bertentangan, siapa sih yang terlibat dalam situasi ini gitu. Nanti yang ketiga kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi ini, apa sih fakta-faktanya seperti itu. Setelah sudah terkumpul fakta, kita lakukan uji benar atau salah menurut saya, dan itu juga uji itu meliputi uji legal, uji regulasi, dan juga uji intuisi, uji publikasi, dan juga uji panutan atau idola itu perlu. Lalu kita yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar, karena benar lawan benar ini yang sulit ya. Nah, kita dengan 4 ya. Itu nanti individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan ya, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, itu ya, truth and loyalty. Dan itu nanti efeknya jangka pendek atau jangka panjang ya, short term or long term. Oke. Nah, setelah sudah kita tentukan di situ, kita juga perlu melakukan prinsip tiga resolusi, prinsip 3 dilema itu, prinsip dilema itu. Yang end based thinking yang berbasis hasil akhir, dan juga rule based thinking yang berbasis atau berdasar peraturan, dan juga care based thinking itu berbasis rasa peduli kita. Habis itu kita juga perlu mengambil opsi trilema, Ustazah. Opsi trilema itu mungkin ada solusi yang sebelumnya itu tidak pernah kita ekspektasikan, kita perkirakan, ternyata muncul solusi terbaik setelah kita lakukan uji tadi. Tapi sebelumnya belum muncul gitu. Alternatif yang itu belum muncul sebelumnya di pikiran kita. Ternyata kok setelah kita lalui langkah-langkah tadi muncul alternatif baru, dan mungkin itu bisa menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya tentu saja membuat keputusan. Tidak berhenti sampai di situ. Nanti ketika sudah kita buat keputusan, kita lihat lagi, evaluasi lagi keputusan kita sudah tepat atau belum, kita buat refleksi. Baru setelah itu kita memastikan keputusan kita sudah benar. Seperti itu. Jadi memang agak panjang, tetapi kalau kita sudah membiasakan diri untuk mengambil itu, kita meminimalisir dampaknya. Betul, dampak negatifnya itu seminimal mungkin. Gitu. Jangan sampai salah ambil keputusan. Gitu. Berarti memang tahapannya itu agak panjang, tahap demi tahap, tapi itu nanti yang kita rasakan nanti kita akan meminimalisir dari dampak negatif yang kalau luar biasa jawabannya Bapak. Ini bukan sekedar jawab, tapi memang sudah harus kita praktekkan. Iya, memang sudah mempraktekkan, sudah merasakan, jadi memang sudah terbiasa gitu. Betul. Selanjutnya Bapak yang keempat Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang saya pikir mempermudah Bapak untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau yang sudah pernah kita lakukan terkait efektif dalam pengambilan keputusan ya Ustaz ya. Itu menurut saya pertama adanya keterbukaan dan komunikasi.
Ya, ketika masalah itu muncul yang benar, komunikasi dan keterbukaan transparansi itu penting. Yang kedua, saya juga perlu berkonsultasi kepada pihak-pihak terkait karena saya belum tentu keputusan yang saya ambil saya anggap benar itu benar menurut orang lain, sehingga saya perlu konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait. Yang selanjutnya tentu saja refleksi terkait nilai-nilai kebajikan tadi. Ada refleksi itu karena dengan adanya refleksi itu akan membiasakan diri kita untuk terbiasa mengkaji ulang keputusan kita, sehingga keputusan kita itu diharapkan menjadi keputusan terbaik dan meminimalisir dampak negatif. Oh iya Bapak. Kita harus simpulkan bahwa hal yang efektif dalam komunikasi yang pertama adalah adanya keterbukaan di Bapak. Betul. Keterbukaan, terus yang kedua ada konsultasi dengan pihak terkait atau bahasa gampangnya itu kolaborasi dengan pihak yang lain. Terus yang ketiga adalah refleksi dari nilai-nilai kebajikan sendiri bagaimana. Lalu luar biasa jawaban Pak Purnomo ya. Yang kelima Bapak, menurut Bapak selama ini hal-hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang membuat berat itu apa Bapak? Iya berat. Sebenarnya kalau dilema etika namanya dilema ya, tentu saja berat karena dua-duanya benar dan dua-duanya itu harus jalan sebenarnya. Yang pertama menurut saya itu adanya konflik antara nilai-nilai, konflik nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Rasa keadilan, tapi dalam satu sisi saya harus membawa juga rasa kemanusiaan, kayak gitu, seperti itu. Dan selanjutnya ini saja tekanan dari pihak eksternal, pihak ketiga. Tentu saja kalau internal kan tekanannya dari diri kita dari pihak eksternal. Oh nanti keputusan saya ini nanti mempengaruhi pihak lain enggak. Ternyata pihak lain kok memandang saya keputusan saya ini nanti tidak bagus, tidak tepat. Menurut saya tepat, pihak lain belum tentu memandang itu tepat gitu. Jadi itu juga perlu. Terus juga adanya objektivitas menurut saya. Jangan sampai nanti keputusan saya itu memihak satu kepentingan yang itu akhirnya merugikan satu sisi, satu pihak, sehingga objektivitas ini perlu saya miliki gitu. Selain itu juga mungkin adanya informasi atau fakta-fakta yang kurang tepat, tetapi saya belum memahaminya. Jadi contohnya ini dia menyampaikan semuanya ada dua pihak, saya harus menyampaikan dilema etika. Ini informasi yang disampaikan ini belum matang, belum sepenuhnya disampaikan, tetapi saya sudah menyimpulkan itu informasi yang jadi masih informasinya masih abu-abu. Betul, masih abu-abu, belum jelas putih, tapi saya sudah menganggap itu matang gitu. Itu ada berapa Ustazah? Ada 4. Jadi tantangannya yang pertama adalah konflik antara nilai itu sendiri. Konflik antara nilai. Itu kan berat ya Pak ya. Berat. Benar harus juga tekanan dari pihak eksternal gitu di masyarakat mungkin ya. Masyarakat atau mas dari atasan mungkin ya. Atasan sejawat juga. Juga gitu ya. Itu yang kemudian objektivitas. Yang keempat adalah adanya fakta-fakta yang mungkin kurang lengkap. Yang kurang utuh, tetapi saya sudah menganggap itu full, penuh gitu ya. Selanjutnya Bapak, kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah itu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, dan bentuk seperti apa prosedurnya yang Bapak jalankan? Oke, kalau jadwal tertentu itu menurut saya tergantung dilema etika itu porsinya seberapa Ustazah. Kalau dilema etika itu porsinya masih bisa segera kita ambil dengan ini, bisa dalam satu waktu. Kalau itu mendesak dan dalam porsinya tidak berat. Tetapi ketika itu menyangkut masalah yang lumayan menyangkut kepentingan banyak orang, tentu saja saya tidak bisa menyimpulkan atau memutuskan dalam satu waktu. Saya perlu mengkaji ulang dengan langkah-langkah tadi, dan itu perlu waktu yang tidak sebentar. Jadi saya perlu mengumpulkan informasi-informasi untuk kita olah sebagai fakta, dan
kita juga perlu konsultasi dengan pihak-pihak terkait tadi, dan itu tidak cukup dalam satu waktu. Sehingga kalau apa perlu jadwal tertentu, menurut saya tergantung porsi dilema etika yang kita hadapi itu. Berarti memang tergantung tingkat prioritas dari Betul. masalah tersebut. Ketika memang mendesak, ya harus diselesaikan segera, saat itu juga. Tapi ketika menyangkut orang banyak, menyangkut berbagai kepentingan, harus tetap dibuatkan timingnya ya Pak ya. Betul, dan itu perlu karena juga perlu menyangkut pihak ketiga juga, baik atasan ataupun rekan sejawat gitu. Bahkan sebenarnya tidak hanya dilema etika, bujukan moral, ada skala prioritas. Kadang kita menganggap itu sebagai sebuah dilema etika, padahal itu hanya skala prioritas gitu. Yang ketujuh ini Bapak, apakah banyak ya? 8 pertanyaan Bapak. Ini sudah ketujuh Bapak. Yang ketujuh Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pun ada orang-orang yang mungkin apa istilahnya, cukup support dalam Bapak mengambil keputusan ini. Oke, ya tentu saja ada Ustazah. Jadi kalau saya itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, perlunya konsultasi, perlu kolaborasi, komunikasi, itu akhirnya melibatkan orang lain, dan orang lain yang saya ajak kolaborasi atau konsultasi itu kan tentu saja bukan orang sembarangan yang saya bisa ambil sewaktu-waktu, sehingga saya perlu tokoh-tokoh yang saya pandang mampu memberikan masukan. Tokoh-tokoh tersebut bisa juga rekan sejawat sesama kepala sekolah di forum K3S, bisa juga atasan, pengawas sekolah atau Bapak Korwil, atau bahkan bisa pihak dinas pendidikan kalau dilema etika yang kita hadapi itu porsinya besar gitu. Selain itu juga bahkan kita perlu juga orang tua wali murid kalau itu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Bisa juga kolaborasi dengan pemerintah desa, Pak Lurah atau Pak Kadus, Pak RT RW lingkup sekitar, karena itu juga nanti akan mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang saya ambil nanti. Itu jadi tetap perlu gitu. Ya intinya berarti memang tetap ada orang-orang yang di sekeliling kita yang betul kita sekali. Ini yang terakhir Bapak, ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Jadi saya yakin sangat bermanfaat buat saya juga. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau itu saya rangkum di berapa? 3 atau 4 ya nanti. Yang pertama kita lihat dilema etika porsinya berapa, tingkatnya sampai berapa. Kita mungkin bisa tingkat ringan, sedang atau berat. Yang ringan mungkin bisa kita ini ya. Yang pertama tingkat porsinya, porsi dilema etika itu. Yang kedua itu adanya kolaborasi. Kolaborasi itu penting sekali. Kolaborasi dan komunikasi itu penting sekali. Karena sekarang kita jangan sampai kita menganggap keputusan yang sudah kita ambil itu terbaik tanpa memandang sudut pandang dari pihak ketiga. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi itu penting sekali juga. Jangan sampai ada hal-hal yang nanti ketika tidak terbuka nanti menimbulkan efek yang negatif di depannya. Kan ketika kita mau mengambil keputusan kita belum tahu dampak yang kita hadapi di depan. Selain itu juga ini yang paling penting adalah refleksi dan evaluasi. Jadi kebanyakan ketika sudah mengambil keputusan itu sudah dianggap itu final, tetapi sebenarnya belum. Kita perlu mengkaji ulang melalui evaluasi dan refleksi lah. Keputusan yang sudah kita ambil tadi bagaimana, dampaknya apa, itu perlu kita kaji ulang melalui evaluasi dan refleksi saja. Jadi dengan seperti itu kita akan mampu memandang, mengambil kebijakan dengan arif, bijaksana. Apalagi saya sebagai pengambil keputusan di sekolah, dan jangan sampai keputusan yang saya ambil itu nanti merugikan pihak-pihak tertentu, dan pihak-pihak tertentu itu kalau dalam skala besar kan akhirnya keputusan yang saya anggap itu merugikan. Jadi seperti itu saja.
Jadi intinya pelajaran yang dapat kami adalah bahwa ketika dalam mengambil keputusan terkait dilema materi, yang pertama adalah kita harus menentukan tingkat masalahnya seperti apa nih. Betul. Dan yang kedua kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung kita. Kemudian transparansi dalam menyelesaikan masalah, dan yang lain jangan lupa untuk refleksi. Karena tidak ada keputusan yang sempurna di Bapak ini. Harus kita kaji. Seperti itu. Masya Allah ya, Masya Allah benar. Jawaban-jawaban yang luar biasa yang Pak Purnomo sampaikan buat kami. Dan ini cukup memberi masukan yang berarti buat saya sebagai pembelajaran. Jika nanti ternyata ya kita harus mengambil keputusan di lima etika seperti itu. Dan itu nanti ini saja. Penjelasan kan sedang menjalani ini dan tentunya banyak pengalaman pembelajaran dan nanti bisa jadikan pengalaman di Ustaz. Iya betul. Alhamdulillah Bapak, untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Sekali lagi banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari jenengan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi manfaat buat saya. Amin. Tetap semangat Ustaz. Semangat Bapak, tinggal sedikit lagi. Kalau saya gini saja, pendidikan guru penggerak itu adalah awal. Yang terpenting adalah implementasinya di sekolah kita, karena ini implementasinya pendidikan guru penggerak kan luar biasa. Dan saya sudah merasakan sedikit menerapkan sedikit itu sudah merasakan manfaatnya. Betul. Iya betul. Nah nanti kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menggugurkan tugas ya itu kasihan, rugi pemerintah membiayainya juga. Itu saja. Demikian Bapak Purnomo. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Setelah saya mohon pamit. Mungkin Bapak akan melakukan tugas-tugasnya. Terima kasih. Siap Ustazah.